Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, penyertaan dan kasih-Nya selalu ada bagi setiap kita. Bahkan sampai hari ini kita berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi melainkan kasih dan anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Bersukacita pagi hari ini? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setianya yang selalu baru bagi setiap kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai pun kita tak jatuh sampai tergeletak. Dia tak akan pernah membiarkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Atas segala suka Tuhan dalam hidup kami. Yang kami alami, baik itu duka dan suka Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami, membawa persembahan kami, hidup kami, yang kami sembahkan bagi Engkau Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Engkau baik Tuhan Yesus. Memandang wajah, katakan rasakan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama kita mau katakan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapakku yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Biarlah kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kepadamu Bapa, kami bersyukur. Katakan memandang wajah, rasakan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta.
karena kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan, ada di setiap hidupku. Mengasihi Engkau Tuhan, mencintai-Mu ya Yesus. Oh, di dalam hidupku, sebab Engkau Bapa-Ku Tuhan, sebab Engkau Allah-Ku yang menyertai-Ku, memberkati, mengasihi. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, sungguh tiada, tiada. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur ya Bapa, atas segala yang terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Bapa-Ku yang benar Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik Yesus. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan bagi setiap kami, bahwa Engkau yang begitu besar mengasihi kami ya Tuhan. Ku rasakan Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan, yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan mulut kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami membawa ucapan syukur kami. Biarlah hati kami Tuhan tertuju hanya pada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap bersuka cita dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Bersyukur? Amin ya. Coba colek kiri kanannya, depan belakangnya, katakan bersyukurlah. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita ucapkan syukur kita. Bahwasanya Tuhan baik bagi setiap kita. Katakan datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati apa Bapak Ibu? Amin. Rasakan dan lihat
bersorak, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, yes Tuhan, akan bersorak-sorak. Oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudara, yang ucapan syukur engkau pada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali, haleluya. Biarlah kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Amin. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh hikmat, dan Allah yang penuh kuasa. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga
tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Biarlah hati bersukacita ada pada setiap kita yang memuji nama Tuhan. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oh, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, biarlah sukacita kami Tuhan, itu hanya ada di dalam Engkau Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kami hidup. Dan hidup kami Tuhan, biarlah kami persembahkan hanya kepada Engkau. Bukan hanya sekedar kami bernyanyi Tuhan, bukan hanya sekedar kami bermazmur hanya bagi nama Tuhan. Tapi kami mau Tuhan memberikan hidup kami. Dan bila kami hidup sampai hari ini Tuhan, biar kami boleh mempersembahkannya hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Malah ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Tuhan tetap menyembah-Mu. Yesus dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apakah yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Allah? Sakit penyakitkah, kekurangankah, atau bahkan penderitaankah? Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Engkau yang telah menunjukkan kasih-Mu, Engkau yang telah menunjukkan bukti kasih di atas kayu salib. Yang pada salib itu, dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami ditimpakan kepadamu Tuhan. Bahkan segala sakit, penyakit, dan penderitaan kami Engkau tanggung di atas kayu salib. Hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Sebab kami sudah menerima kasih anugerah Tuhan. Karya keselamatan Kristus yang kami nikmati, yang kami hidupi, yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima kebenaran-Mu yang tidak hanya memerdekakan kami tetapi menuntun kami kepada segala kebenaran yang akan Kau tunjukkan kepada setiap kami. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, biarlah perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah berasal daripada Engkau sendiri. Engkau menyertai setiap kami buka mata kami, telinga kami, hati kami. Bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mengaminkannya dan melakukannya di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk boleh bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kamu. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini mengalami sukacita, bahkan gak cuma gereja Tuhan ya. Dinyatakan bahwa jikalau ada satu orang bertobat, satu orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh sorga gegap gempita, bersukacita, bersorak-sorai. Kemarin pada tanggal 2 November ada 9 jiwa yang sudah dibaptis. Ya kasih sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Dan kita mau saksikan tayangan berikut ini merupakan highlight dari pelaksanaan sakramen baptisan air yang dilakukan kemarin 2 November. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh yeah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan Campur aduk. Deg-degan, senang, lega, terus sama haru. Terharunya saya udah bisa melewatin yang kemarin-kemarin sampai ke titik sini. Tidak mengulangi dosa. Terima kasih banyak sama ponakan, sama anak yang kasih saya semangat, support saya. Makanya saya langsung lari secepat mungkin kayak begitu. hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Boleh Bapak Ibu peserta baptisan air dimanapun saudara berada boleh bangkit berdiri. Saya ingin melihat. Ya, ada Pak Wiwijaya, Bu Sulika. Yang di sekelilingnya dekat-dekat boleh kasih ucapan selamat ya untuk mereka dapat menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita besar karena biarlah setiap kita yang telah menerima kebaikan dan karya keselamatan Kristus boleh hidup di dalam karya keselamatan itu, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita boleh saling mendukung, menopang satu dengan yang lainnya di dalam perjalanan hidup kerohanian kita bersama dengan Tuhan untuk kita bisa memelihara iman kita. Ya sampai akhir, sampai kita kembali kepada Tuhan. Nah hari ini bahkan sepanjang bulan November ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup yang berbuah. Boleh sama-sama katakan bersama dengan saya, hidup yang berbuah. Ya, pagi-pagi udah disuguhin ini ya.
Kalau udah masuk bulan Berber ya, biasanya banyak buah-buah yang bikin panas dalam ya. Ada yang batuk, ada yang radang tenggorokan dan lain sebagainya. Tapi herannya buah-buah itu emang enak-enak ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat ini pohon apa? Coba saya mau tanya, ini pohon apa? Yakin pohon duren? Tahu dari mana? Oh tahu dari buahnya ya, yakin ya itu bukan pohon semangka yang ditempelin duren gitu bukan ya. Oke, ini pohon apa? Hah? Tomat. Tomat. Saya baru tahu tomat bisa gelantungan ya. Ini pohon apa? Jeruk. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa ini pohon jeruk? Dari buahnya. Nah, saya termasuk agak-agak buta ya tentang pepohonan gitu ya. Tetapi paling tidak ketika kita melewati atau melihat sebuah pohon, kita bakal tahu ini pohon apa, kelihatan dari buahnya. Ya, dan gak mungkin buah itu misah dari pohonnya. Oh, pohon ini pohon jeruk gitu ya, tapi buahnya ada di sebelah sana. Enggak mungkin. Buah itu selalu nempel sama pohonnya, melekat sama pohonnya. Nah, kekristenan kita pertanyaannya sekarang ya, oh ini pohon jeruk, ini pohon duren. Nah kalau misalkan kekristenan itu ibarat pohon, kira-kira buahnya kayak gimana sih? Boleh bantu saya? Kalau jeruk kan, wah kalau jeruk itu berair gitu ya, wangi, lembut. Nah kalau kekristenan ibarat pohon, buahnya itu kira-kira harusnya seperti apa? Besar buahnya bagus gitu ya. Ada lagi? Oh pada diam langsung. Karena langsung menunduk. Semua langsung tertunduk ya. Entah apa yang dicari di bawah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan ini yang harusnya menjadi sebuah pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bahwa ketika kekristenan menjadi ibarat sebuah pohon. Harusnya kehidupan kita harus menghasilkan buah dan kira-kira buahnya kayak gimana sih? Ya, apakah buahnya itu segar? Apakah buahnya itu asli? Ya, karena ada banyak pohon ternyata ditempelin buahnya buah plastik, buah suntikan, karbitan dan lain sebagainya. Apakah buahnya harum, manis, juicy, berair gitu ya? Nah, paling tidak di sini kita punya gambaran atau bentuk ideal sebuah buah yang bagus, kualitas buah yang bagus itu kayak gimana? Ibu-ibu khususnya ketika ke pasar mau beli buah ya, saya kadang-kadang bingung ya apa hubungannya buah sama dicium-cium gitu. Ya, kalau milih buah gitu dicium, oh ini buahnya bagus gitu ya. Kita untuk makanan kita sendiri kadang-kadang kita memilih kualitas buah yang sangat baik untuk bisa kita makan. Kenapa? Karena kita ingin menikmati buah itu. Nah bayangkan kalau di dalam satu pohon menghasilkan banyak buah, tetapi ada yang manis, ada yang asam, ada yang mentah. Kalau boleh pilih, kita pasti pilih yang matang, pilih yang baik, pilih yang kualitasnya sangat baik. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harusnya ya kalau ditanya orang Kristen harusnya punya buahnya kayak gimana ya, kayak Galatia 5 ayat 22 ini. Tetapi kita akan bahas nanti minggu depan ya tentang buah roh. Nah hari ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah kalau kekristenan ibarat pohon dan kita harus menghasilkan buah, kenapa kita harus berbuah? Kenapa sih nggak jadi orang Kristen aja udah cukup lah, ngapain harus pakai berbuah segala gitu ya. Nah saya ambil di dalam bahasa Inggris di Kejadian 1 ayat 28 di situ dikatakan God bless them. Tuhan memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa dan Tuhan berkata kepada mereka be fruitful and multiply. Ya. Di sini kata fruitful atau berbuah di dalam bahasa Ibrani pakai kata parah. Ya, jadi kalau sekarang dikit-dikit bercanda parah lu, ya. Ada yang suka bercanda parah lu, artinya berbuah lu. Boleh? Bilang kanan kirinya parah lu. Gitu ya. Artinya berbuah. Ya. Artinya adalah menghasilkan hasil yang baik. Berbuah dan memberikan apa keuntungan, memberikan manfaat.
Nah, Tuhan menghendaki setiap kita pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan manusia, yang menjadi tujuan Allah buat setiap kita adalah menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Be fruitful and multiply. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyaklah. Nggak cuma sekedar bertambah banyak secara kuantitas, oh manusianya makin banyak gitu ya. Tetapi bicara tentang apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Memiliki kehidupan yang berbuah bukanlah sebuah angan-angan atau cita-cita, tetapi ini adalah perintah Allah saat Allah menciptakan manusia. Dan kehidupan seorang pengikut Kristus ditandai dengan kehidupan yang menghasilkan buah. Karena dengan demikian orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Allah. Seperti yang tadi saya katakan, oh ini pohon apa? Pohon jeruk, kelihatan dari buahnya. Nah, orang lain bisa melihat Kristus kelihatan dari kehidupan setiap kita. Apa buah yang kita hasilkan? Apa karakter-karakter Kristus, karakter-karakter ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mengambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kata Yesus lagi, aku pohon anggur yang sejati dan Bapakku adalah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Dalam perumpamaan ini Yesus hendak menyampaikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus menghasilkan buah. Dan tidak ada pilihan lain ketika kita mau berbuah selain tinggal di dalam Kristus. Nah, saya akan kasih gambaran sedikit kurang lebih kenapa sih Tuhan sampai pakai perumpamaan dari pohon anggur, dari pokok anggur. Di bangsa Israel, anggur itu menjadi buah yang melambangkan kemakmuran ya. Nah, di dalam proses untuk mereka menghasilkan anggur dengan kualitas yang baik itu adalah bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipangkas di bulan Februari atau Maret. Perhatikan berapa bulan ya. Februari atau Maret ranting-ranting yang ini nggak ada buahnya nih dipangkas. Dan kemudian pembersihan ini kadang-kadang saking drastisnya dan saking si pemilik kebun anggur ini ingin mendapatkan kualitas buah yang baik. Semuanya benar-benar dipotong, dihabisin. Hanya tinggal pokok anggurnya. Ya. Dan kemudian pada bulan Agustus setelah daun-daun anggur itu mulai kelihatan, mulai muncul, pembersihan kedua terjadi. Jadi dari bulan Februari atau Maret kemudian ke bulan Agustus terjadi pembersihan. Jadi pembersihannya nggak nunggu lama, ya, cuma sekitar 6 bulan dibersihkan. Bahkan tunas yang udah mulai tumbuh kecil-kecil itu dibersihkan, dipotong. Kenapa? Supaya setiap aliran getah yang mengalir untuk bisa menghasilkan buah itu benar-benar mengalir kepada ranting yang menghasilkan, bukan kepada ranting yang tidak menghasilkan. Dan pada saat tukang kebun mengusahakan agar ranting dari pohon anggur itu berbuah banyak, tujuannya buat apa sih? Selain daripada dia menikmati buah anggur itu sendiri.
Dulu ada istilah jeruk, kok makan jeruk? Anggur nggak mungkin makan dirinya sendiri. Buah tidak mungkin dia makan dirinya sendiri. Tetapi buah dinikmati oleh pemiliknya. Buah dinikmati oleh orang lain. Saat kita menanam pohon apapun, pohon anggur, pohon mangga, pohon duren bahkan, tentunya yang kita harapkan adalah berbuah dan kualitas buahnya baik. Gak cuma sekedar ada buahnya nih, tapi buahnya asem semua, sepet semua. Yang kita harapkan adalah ketika kita menanam pohon, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Saudara bayangkan seluruh dunia, bahkan sekitar kita ketika mengetahui bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Hidup kita itu seperti, saya bilangnya ya, hidup kita itu udah kayak artis. Kehidupan kita disorot oleh banyak mata. Kenapa? Karena mereka sedang menantikan buah apa yang kita hasilkan. Dan kekristenan harusnya menghasilkan kekristenan yang sejati. Buah yang benar-benar buah yang dihasilkan dari persekutuan dengan Tuhan. Bukan buah yang abal-abal, bukan buah yang KW. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama siapakah yang disebut dengan ranting. Ya, kenapa sih saya harus berbuah? Karena itu memang perintah Allah, itu tujuan Allah untuk menciptakan manusia. Tetapi siapakah yang disebut ranting di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di situ dikatakan tadi firman Tuhan bilang ini, engkau memang sudah dibersihkan. Artinya bahwa ranting itu menggambarkan orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak berbuah. Artinya itu bicara tentang kita. Tentang saya dan saudara. Dan harusnya pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang cukup serius yang kita tanyakan di dalam hidup kita. Berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sejak kapan kita benar-benar memutuskan Tuhan memimpin kehidupan kita? Dan mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dan jujur kepada diri kita sendiri. Buah apa yang sudah aku hasilkan? Kita nggak bisa menunjuk orang lain yang belum kenal Tuhan. Oh, kenapa mereka nggak berbuah? Ya mereka belum kenal Tuhan. Dan perumpamaan ini, kenapa Tuhan menyampaikan perumpamaan ini? Karena ini perumpamaan yang diberikan kepada murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat naik ke sorga. Kasih pesan-pesan sebelum Tuhan pergi. Kenapa? Karena proses dari pembersihan itu merupakan proses dari pengudusan atau penyucian kita. Ya. Jadi setiap ranting yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini adalah setiap orang yang sudah percaya, yang sudah kenal Tuhan. Jadi kalau hari ini kita duduk di tempat ini yang mengklaim diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, artinya setiap kita harus berbuah. Nah, persyaratannya adalah tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa berbuah? Yaitu tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu bukan tinggal di dalam gereja. Tinggal di dalam Kristus artinya persekutuan yang terus menerus yang kita bangun di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus nggak cuma sekedar yang penting saya merenungkan beribadah, merenungkan firman Tuhan, dengar lagu-lagu rohani, tetapi bagaimana setiap ajaran, setiap firman Tuhan itu membersihkan kelakuan kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan perasaan-perasaan kita sehingga pikiran, perasaan dan kehendak kita digantikan oleh pikiran, perasaan dan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Makanya tadi firman Tuhan dikatakan apa? Ketika kita minta, maka Tuhan akan memberikan. Tetapi celakanya orang-orang Kristen kalau baca Alkitab ini cuma baca itunya doang, ayatnya itu doang ya. Mintalah kepada Bapa apa yang kalian mau, permintaanmu akan dipenuhi. Tetapi ayat sebelumnya berkata, apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam kamu, minta, maka kamu akan mendapatkan.
Kita akan mendapatkan apa yang kita minta jikalau kita tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena apa yang kita minta itu berasal dari keinginan Allah. Permohonan-permohonan kita itu didorong dari keinginan ilahi yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu kalau kita pingin berbuah, dan bahkan bukan pingin ya, kita harus berbuah. Kalau saudara mau berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, maka tidak ada pilihan lain selain kita tinggal di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Selama ini apa yang mendiami kehidupan kita, saudara? Pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Apa yang kita izinkan berdiam di dalam kehidupan kita? Apakah firman Allah? Atau perkataan-perkataan dari TikTok? Kalimat-kalimat motivasi? Karena ketika perkataan Kristus diam di dalam kehidupan kita, kita berdiam di dalam Kristus, maka seperti getah yang mengalir di dalam setiap ranting, kehidupan kita pasti akan berbuah. Kehidupan kita akan berbuah. Enggak berbuah satu, enggak berbuah dua, tetapi berbuah banyak. Bahkan firman Tuhan katakan berbuah tetap. Enggak cuma banyak tetapi terus menghasilkan buah. Nah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita nggak bisa ketika kita berdiri sendiri terus kita berbuah. Kita harus tinggal, nggak cuma nempel. Ya, saya dulu gini-gini sempat belajar biologi ya. Ada teknik stek namanya ya, disambung begitu. Cangkok dan lain sebagainya. Tetapi hasil sambungan, hasil tempelan tidak akan pernah menghasilkan buah yang asli. Tidak ada pilihan lain selain kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tidak dapat berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud tinggal di dalam Kristus? Yaitu kita membiarkan segala firman Tuhan, segala kebenaran Allah itu masuk dan memimpin kehidupan kita. Apakah firman Tuhan yang memimpin hidup kita, menolong kita mengambil keputusan atau hikmat kita sendiri, bahkan hikmat dari manusia? Tetapi ketika firman Allah itu berdiam dan menuntun setiap kehidupan kita, maka kita akan dituntun oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Enggak cuma tinggal, tetapi dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Perhatikan ya, yang berbuah, hanya yang berbuah yang dibersihkan. Yang tidak berbuah, enggak dibersihin, langsung dipotong. Jadi kalau hari ini hidupmu sedang dibersihkan oleh Tuhan, karena Tuhan ingin dan menghendaki setiap kehidupan kita menghasilkan banyak buah di dalam hidup kita. Proses pembersihan itu mungkin enggak enak, enggak gampang. Dan proses pembersihan itu seringkali mungkin menyakitkan. Tetapi inilah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam pelajaran baptisan air ya, ini merupakan ini proses kehidupan atau spiritual journey buat setiap kita, perjalanan kehidupan rohani kita. Yaitu dari salvation, dari mana kita mendapatkan keselamatan, menerima keselamatan dari Tuhan, dan kita dibenarkan, dan akhirnya kita masuk di dalam proses penyucian, pengudusan, yang artinya setiap kehidupan kita terus dibersihkan sampai kita menghasilkan buah. Dan pada saat dibersihkan, pilihlah untuk taat. Karena pada saat dibersihkan kadang-kadang gak enak ya.
segala hal apa yang menjadi kedagingan kita selama ini, apa yang menjadi kebiasaan kita selama ini itu seperti diambil daripada kita, seperti dicabut daripada kita dan itu merasa kita hilang sesuatu. Tetapi padahal Tuhan mau gantikan dengan yang baru supaya aliran dari Allah itu menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Allah. Jadi proses sanctification atau penyucian atau pengudusan itu berlaku buat setiap kita. Sampai kapan? Sampai nanti kita kembali sama Tuhan. Jadi hari-hari ini, apapun yang sedang saudara alami, apapun yang saudara sedang hadapi, mungkin itu adalah bagian dari proses Tuhan sedang membersihkan kehidupan kita. Saya seringkali melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan ketika masuk di dalam proses dibersihkan Tuhan, berada di dalam sebuah kondisi yang tidak ideal, berada di dalam sebuah kondisi yang seolah-olah kok menderita banget ya. Dan seolah-olah penderitaannya tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Karena mungkin pada saat kita dibersihkan kita seringkali berontak. Mungkin pada saat kita sedang dibersihkan kita memilih tidak taat. Sehingga proses itu jadi lebih panjang, lebih lama. Dan buah dari kehidupan kita nggak pernah kelihatan. Dan pada saat dibersihkan, jangan berada di luar Tuhan. Ini sepertinya sederhana, tetapi ini yang seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan yang pelik, yang seolah-olah nggak ada jalan keluar, kita malah memilih berada di luar Tuhan. Padahal ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mengalirkan kekuatan, kemampuan, hikmat, untuk kita bisa tetap berbuah. Ya, perhatikan orang-orang yang memilih untuk tekun, taat pada saat mereka dibersihkan hidup mereka. Meskipun mereka susah, meskipun mereka menderita, meskipun mereka berada di dalam kondisi yang tidak ideal, orang lain tetap bisa melihat ada buah yang dihasilkan. Dia kok sakit udah lama, tetapi kok hidupnya sukacita aja ya, nggak pernah mengeluh ya. Hidupnya dia kayaknya susah loh habis dipecat, tapi kok kayaknya bawaannya happy aja ya. Kok nggak pernah mengeluh ya. Buahnya tetap dihasilkan. Jadi taatlah pada saat dibersihkan dan tetap berada di dalam, jangan keluar. Karena hanya yang berbuah yang dibersihkan. Kalau kita tidak berbuah maka kita akan dipotong, dibuang, dikumpulkan dan dibakar. Kenapa? Karena kita tidak memiliki faedah. Kita tidak memiliki manfaat. Untuk apa dipertahankan? Ya. Nah, dari proses tadi ya, kita mengenal siapa diri kita sebagai ranting. Kemudian kita mengetahui bahwa tujuan Allah adalah untuk berbuah. Bagaimana untuk berbuah kita harus tinggal di dalam Kristus dan dibersihkan kehidupan kita. Nah sekarang masuk di dalam berbuahnya itu sendiri. Esensi dari berbuah. Yohanes 15 ayat 6. Bukan aku yang memilih kamu tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah ini menarik. Karena ditutup dengan kalimat begini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Apa hubungannya berbuah dengan mengasihi? Ya, apa hubungannya berbuah dengan mengasihi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia tahu kekristenan itu dikenal dengan pengajarannya tentang kasih. Maka kalau setiap kita yang mengaku, yang mengklaim diri kita adalah pengikut Kristus atau orang Kristen dan kita tidak bisa mempertontonkan, memperlihatkan kasih di dalam kehidupan kita, maka jangan-jangan kita bukan pengikut Kristus yang sejati. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini imannya hebat banget ya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Allah adalah kasih. Kalau Allah yang adalah pokok anggur itu adalah kasih, harusnya setiap aliran yang mengalir kepada setiap ranting-rantingnya, buah yang dihasilkan adalah kasih. Kan gak mungkin pohon duren buahnya mangga. Pohon jeruk buahnya tomat tadi. Kalau Allah adalah kasih, maka seharusnya buah yang kita hasilkan adalah kasih. Dan Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan bahwa dia adalah pokok anggur yang sejati. Bicara pokok anggur yang benar itu bukan masalah ada yang benar, ada yang salah. Tetapi dia sungguh-sungguh pokok anggur yang sejati. Yang menunjukkan kasihnya bagi setiap manusia yang berdosa. Supaya yang percaya diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal. Kasih Kristus itu sumber kita. Ya, sumber kita untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Ada banyak orang gagal untuk berbuah, lama untuk berbuah. Karena tidak ada kasih di sana. Segala hal yang kita kerjakan, semua dilandaskan karena kasih. Jadi hari ini mari kita cek kembali kehidupan kita. Kasih gak cuma bicara tentang memberi, kasih gak cuma bicara tentang kasih itu lemah lembut, sabar. Tetapi kasih bicara tentang apakah kita juga mau melepaskan pengampunan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Minggu depan kita akan belajar tentang buah roh. Tetapi hari ini saya mendorong setiap kita. Mari kita tinggal di dalam Kristus dan pastikan kasih ini menjadi buah yang pertama-tama keluar dari kehidupan kita. Karena kasih melandasi segalanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu memancarkan Kristus yang ada dan tinggal di dalam hidup kita. Karena orang bisa mengenali kita bahwa kita adalah pengikut Kristus dari kasih yang kelihatan. Kasih yang tadi saya sebutkan, kasih itu sabar, murah hati dan lain sebagainya. Jadikan kasih Kristus sumber untuk kita menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat 8, pada akhirnya di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puncaknya adalah bahwa Kristus dimuliakan dari buah yang kita hasilkan. Dan di saat yang bersamaan sesungguhnya kita sedang mengalami pertumbuhan. Kita sedang mengalami pembersihan. Kita sedang mengalami penyucian, pengudusan yang dilakukan oleh tangan Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara mau berbuah? Amin. Saudara mau terus menghasilkan buah yang banyak? Karena buah itu tidak hanya dihasilkan, anak-anak yang muda, masih kuat. Dalam Mazmur dikatakan meskipun engkau sudah tua, tetap engkau menghasilkan buah. Ya. Ada komunitas usia emas di gereja Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur dan bersuka cita, oma-oma, opa-opa ya tetap menghasilkan buah.
Ya, meskipun sudah tua. Ya, karena tetap ada buah yang Tuhan alirkan terus di dalam kehidupan kita meskipun kita sudah tua. Ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Ya, buah kita harus bisa dirasakan orang. Buah kita harus bisa dilihat oleh orang lain. Gak cuma buahnya invisible, gak kelihatan. Bukan buah namanya ya. Buah kita harus bisa dinikmati. Dan ketika orang menikmati, bener nih buahnya asli, enak. Bener nih, ini murid Kristus yang sejati. Nah, hari ini bicara tentang berbuah ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Jadi ini merupakan bagian dari bagaimana kita hidupnya bisa dipimpin oleh Allah dan berbuah, tetapi paling tidak buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat sama kita. Ya, yaitu ketika kita membangun disiplin rohani di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita rajin baca firman Tuhan di rumah, merenungkan firman Tuhan, perkataan kita adalah perkataan yang baik. Hari-hari ini bicara tentang perkataan gak cuma apa yang keluar dari mulut, tetapi apa yang keluar dari jari saudara. Statusmu, ya, captionmu. Itu bisa memberkati orang lain atau tidak. Ya, itu yang harus kita cek kembali ke dalam kehidupan kita. Nah, gereja Tuhan akan menolong setiap kita juga untuk kita memiliki disiplin rohani. Oleh sebab itu segala hal yang terjadi di dalam gereja Tuhan di tempat ini semua ada aturannya. Ya, semua ada cara-caranya, ada syaratnya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang disiplin. Yang memiliki disiplin rohani yang baik. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Mungkin karena di sini ada beberapa juga jemaat yang mungkin baru bergabung untuk beribadah di tempat ini, ya. Ini sekedar review untuk kita ketahui bersama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menikahkan anaknya atau anak-anak muda mau menikah, ya. Ada aturannya ya, nggak cuma sekedar datang nih sama Pak Gembala nih. Pak Gem, saya mau nikah kapan? Minggu depan? Nggak bisa. Mau dinikahin minggu depan terus ngomongnya baru sekarang gitu ya, nggak bisa ya. Kenapa? Karena pemberkatan nikah itu nggak cuma bicara tentang seremonialnya. Tetapi pemberkatan nikah bicara tentang bagaimana kita menikah didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ini Bapak Ibu kalau mau capture silahkan ya, mau foto. Kalau udah foto saya tahu jadi siapa yang mau menikah ya. Jadi bagi jemaat yang mau menerima pelayanan untuk pemberkatan nikah di tempat ini, mereka harus beribadah secara aktif dan tertanam sebagai jemaat selama minimal 6 bulan. Ya, terus kemudian sudah dibaptis secara selam, mengikuti komunitas sel, ikut komsel ya di GBJ Lambar Timur, dan juga mengisi formulir untuk pemberkatan nikah dan menyerahkannya 6 bulan sebelumnya. Kenapa 6 bulan sebelumnya? Lama banget karena harus mengikuti bimbingan pranikah. Ya, syukur-syukur kalau setahun sebelumnya, ya setahun sebelumnya boleh nggak? Boleh banget, ya asalkan jangan 3 bulan sebelumnya itu sudah terlambat. Ya, ini udah paling lambat tuh 6 bulan sebelumnya, oke? Dan kemudian wajib mengikuti bimbingan pranikah, ada absennya. Kalau kurang nggak bisa diberkati, wah takut. Terus kemudian harus wajib juga mengikuti pertemuan Kompas. Kenapa? Karena di dalam komunitas pasutri ini pasangan suami istri, para calon-calon pengantin ya bahasanya, mereka juga akan bisa mengerti kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani ke depannya. Di dalam Kompas ini banyak materi-materi pembelajaran firman Tuhan yang berguna, bermanfaat dan menolong setiap pasutri. Dan pemberkatan nikah itu diadakannya di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Karena hari Minggu gereja Tuhan di tempat ini akan dipakai seluruhnya untuk pelayanan ibadah. Ya, jadi siap-siap yang mau nikah. Kemudian untuk penyerahan anak, orang tuanya harus ibadah ya. Nggak ujuk-ujukan nggak mungkin ya anaknya bayi gitu, saya mau diserahkan om, tante. Harus orang tuanya beribadah ya. Secara aktif tertanam sebagai jemaat minimal juga 6 bulan. Dan anak yang diserahkan itu mulai dari usia 45 hari. Ya, sampai dengan 12 tahun. Mengisi formulir,
dan menyerahkannya paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan penyerahan anak. Dan orang tua wajib untuk mengikuti pembekalan parenting, dasar-dasar parenting sesuai dengan firman Tuhan. Dan penyerahan anak itu dilakukan pada minggu pertama. Jadi enggak setiap minggu pertama, enggak ya. Tetapi kan enggak tiap bulan orang melahirkan ya. Pokoknya dikumpulin gitu ya, pelaksanaannya pasti di minggu pertama. Bukan di minggu kedua, 3 dan lainnya. Oke. Nah, untuk pelayanan kedukaan bagaimana ya? Jemaat atau anggota keluarga jemaat yang sudah percaya Kristus artinya adalah mereka yang minta pelayanan kedukaan dari gereja yang pastinya sudah kenal Tuhan ya, baik jemaat ataupun anggota keluarga. Oke, misalkan contoh saya berjemaat nih, ada masih keluarga saya gitu ya, tapi dia udah Kristen, mungkin berjemaatnya gereja jauh atau tidak terlalu aktif, mau minta dilayani. Itu tinggal dibicarakan ya, karena ini pun nanti akan nyambung dengan etika pelayanan. Karena kami di sini nggak cuma sekedar mau pelayanan kedukaan, ayo kita layanin, enggak. Kalau memang orang itu sudah berjemaat di gereja lain, kita harus ada tata kramanya ya. Kita nggak bisa langsung asal kami layani ya, ada etikanya. Kemudian kita tidak melayani untuk ibadah prosesi kremasi ya, karena Gereja Bethel Indonesia memang memegang prinsip pedoman untuk pemakaman itu secara dikuburkan. Tetapi kalau ibadah penghiburan, ibadah tutup peti masih bisa dilayani. Tapi ibadah untuk kremasinya yang kita tidak layani. Dan untuk pihak keluarga wajib untuk melakukan koordinasi secara internal terlebih dulu. Maksudnya kompakan di keluarga dulu maunya gimana, baru menghubungi gereja. Paham ya? Kalau ini nggak ada yang foto. Bahaya. Tegang amat saudara. Oke. Tata tertib ibadah ini berlaku buat setiap kita ya, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Kita mau belajar untuk mendisiplin diri kita, amin. Setiap kita ya. Jadi kalau udah masuk ke gereja, cek handphonenya, udah silent belum ya? Kalau udah silent, oh ya udah, jangan ntar pas lagi khotbah tilulit atau wah heboh gitu lagunya ya. Jadi mengganggu konsentrasi. Terus kemudian tidak makan dan minum di dalam ruang ibadah termasuk anak-anak. Ya, karena kita mau menjaga rumah Tuhan ini, memeliharanya, Tuhan udah percayakan buat kita harus pelihara dengan baik, jaga kebersihan. Kalaupun ngantuk-ngantuk ya, saya tahu lah ada beberapa saudara ngantuk mungkin ya. Makan permen bungkusnya juga jangan ditinggal ya, masukin di tas nanti keluar baru buang ke tempat sampah. Tidak ngobrol selama ibadah berlangsung, karena bisa mengganggu konsentrasi kanan kirinya. Karena toh kita datang ibadah juga bukan buat ngobrol, bukan? Kita datang benar-benar untuk beribadah, untuk mengalami Tuhan. Kalau mau ngobrol nanti bisa dilakukan setelah ibadah. Kemudian nah ini ya, ini saya dapat pesan sponsor ya. Jalur keluar mengikuti arahan Asher. Kenapa? Karena kita jalur keluarnya itu ada 2, lewat tangga atau lewat lift. Kalau Bapak Ibu asal nyerobot gitu ya, itu nanti akan mengganggu lalu lintasnya. Ya, mengganggu lalu lintas bisa macet, bisa kacau ya. Jadi ikutin arahan Asher, biasanya yang pertama keluar itu dari lantai 3, lantai 4 belakangan. Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira saya habis ibadah nih kayak buru-buru nih mau makan bakminya jam 9.30 tutup habis mangkok yang terakhir gitu ya. Duduklah di lantai 3 ya, duduklah di lantai 3 supaya bisa keluar duluan. Dan terus kemudian yang lantai 4 karena isinya adalah anak-anak sekolah minggu. Ya ada anak-anak, biasanya di waktu-waktu tertentu kalau misalkan jam ibadah kita mepet mendekati jam 10, mereka akan kita prioritaskan karena mereka mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya jadi jangan, wah kok ini duluan nih. Ya, itu kasus per kasus ya. Kemudian orang tua yang membawa balita biasanya kan mau makan, rewel gitu ya. Bisa bawa anaknya ke ruang kaca yang ada di lantai 4. Ya tetap bisa mengikuti ibadah tetapi suara anak-anaknya tidak terlalu mengganggu jalani ibadah. Oke. Dan nah ini aktif meresponi dengan benar
arahan pemimpin ibadah. Contoh. Bapak Ibu, lihat kanan kirinya gitu ya. Ya lihat kanan kiri, jangan ya. Kan responinnya kudu bener ya. Itu satu. Terus kemudian mari kita bertepuk tangan. Karena ketika kita merespon di dalam ibadah, sesuai dengan arahan pemimpin ibadah, maksudnya pemimpin pujiankah, pembicarakah ya. Kita sedang meresponi apa yang menjadi arahan Tuhan melalui pemimpin ibadah. Nah ini kita belajar. Ini kita semua belajar ya. Dan kemudian meresponi dengan benar juga termasuk contoh. Ya sekali lagi karena ibadah kita ibadah pagi. Ngantuk, nguap, itu kadang-kadang tidak tertahan ya. Tapi nguapnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah bagian dari sopan santun kita. Ya, kalau misalkan ada pembicara tamu tuh, ya. Pembicaranya jadi merasa gimana gitu ya. Dan kemudian termasuk merespon ya ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengarlah firman Tuhan dengan serius. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu ingin diberkati, harusnya kita seperti ranting yang tertanam tadi. Ya, yang melekat kepada pokok anggurnya. Kita dengan taat, kita kalau lagi ibadah tuh begini loh. Kayak lagi ngedownload apa sih yang Tuhan mau kasih buat saya. Apa sih yang Tuhan mau kasih buat saya. Nah kalau kita ke distract sama hal-hal yang lain, maka kita tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Amin Bapak Ibu, semangat? Oke, puji Tuhan. Kalau semangat boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir ya, jikalau ada bentuk-bentuk pelayanan, konseling ataupun yang tadi itu terkait pelayanan mau pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan dan lain sebagainya, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini. Ini boleh difoto ya. Bisa menghubungi sekretariat gereja, ini nomor telepon. Dan di jam kerja Selasa sampai Sabtu ya, jam 9 sampai jam 4, Sabtu sampai jam 3. Kemudian ada juga WhatsApp GBJ Lambar Timur. Ada nomor telepon gembala juga, Bapak Sandi, dan juga ada nomor telepon saya juga di situ. Ya jadi kalau butuh pelayanan dan lain sebagainya bisa menghubungi kami. Aman sampai sini? Jangan nanti telepon, Ciwilis traktir dong. Boleh saya traktir ya, tapi ntar gantian traktir saya. Oke mari kita bangkit berdiri, saya mengundang tim pemuji dan tim pemusik. Kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini bisa kami terima, bisa kami renungkan, kami lakukan. Bahwa yang Tuhan kehendaki untuk kami berbuah. Dan bagaimana kami berbuah adalah ketika kami tinggal di dalam Kristus. Dan ketika kami tinggal, Tuhan menghendaki kami berbuah, kami nggak bisa lepas dari proses untuk dibersihkan. Supaya kami lebih banyak lagi berbuah. Dan pada saat proses dibersihkan, beri kami hati yang taat, tunduk sama prosesnya Tuhan. Di dalam proses penyucian, pembersihan itu, kadang-kadang kami mengalami sakit, kami mengalami gak enak, kami pingin berontak, kami pingin cepet-cepet keluar dari kondisi seperti itu. Tetapi hari ini kami mohon kekuatan dari Tuhan, mengaruniakan hati yang lemah lembut untuk mau dibentuk, untuk mau taat, dibersihkan, sampai benar-benar apa yang gak baik dari diri kami ini dikeluarkan. Supaya apa yang baik dari Tuhan itu mengalir di dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buahnya gak cuma satu, buahnya gak cuma dua, tapi buahnya banyak. Dan gak cuma sekali berbuah, tetapi tetap berbuah. Dan bila buah-buah yang pertama yang kami hasilkan adalah kasih. Sebab Engkau adalah kasih. Dan ketika orang pingin tahu ini buah apa sih, ini pohon apa sih. Biarlah kami juga menghasilkan kasih dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kasih kami kepada Tuhan mulai berkurang, kasih kami kepada sesama mulai berkurang. Ampuni kami Tuhan. Jangan-jangan kami hidup di luar Tuhan. Jangan-jangan kami gak melekat sama Tuhan. Hari ini
Kami mau tinggal di dalam Engkau. Kami mau melekat sama Tuhan. Supaya kami juga mengalami pertumbuhan dan ada buah yang dihasilkan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Sehingga kami bisa berbuah, bahkan berbuah banyak. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan dari buahnya lah orang tahu sumbernya, orang tahu pohonnya. Sehingga ketika kami berbuah, kami bisa membawa banyak jiwa datang sama Tuhan. Ketika kami berbuah, kami bisa menunjukkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sehingga mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan. Hari ini buat setiap kami yang mau memperbaharui komitmen kami untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk hidup melekat sama Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan. Kami angkat hati kami. Manusia gak bisa lihat kedalaman hati kami, tapi Tuhan bisa lihat. Kami angkat hati kami tinggi-tinggi kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tinggal di luar Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau, kami mau berbuah banyak. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita mau naikkan itu pujian, karya terbesar. Yang tak ternilai, yang ku miliki.
ku kagumi. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan pada saat sekarang, pada saat pagi hari ini kami akan mengingat kebaikan Tuhan. Kami akan mengingat kasih Tuhan. Kami akan mengingat pengorbanan Tuhan. Untuk kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Dan Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami menyadari betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Betapa besar pengorbanan Tuhan. Betapa kami tak layak untuk menerima semuanya ini. Tapi Engkau Allah yang adalah kasih. Engkau tetap mengasihi kami walaupun kami tidak layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan dan minum pada saat pagi hari ini. Kiranya pada saat kami memakan roti dan anggur ini, kami betul-betul merasakan, kami betul-betul mengerti, kami betul-betul menyadari kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang tak ternilai untuk hidup kami. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk dan roti dan anggur silakan dibagikan dan kita akan menaikkan pujian ini kembali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri.
Tahukah saudara, pada zaman gereja mula-mula awal-awal, orang-orang percaya mereka nggak berkumpul, mereka nggak datang nyanyi dengan alat musik. Mereka bahkan nggak ada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi gereja awal-awal gereja mula-mula mereka datang berkumpul. Dan mereka selalu datang berkumpul untuk minum anggur dan memecahkan roti. Mereka datang untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena itulah yang menjadi pusat dari iman kita. Itulah yang menjadi apa yang menjadi sentral di dalam kekristenan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Dan pada saat sekarang ini kita mau melakukan hal yang sama. Kita mau mengingat kasih Kristus, pengorbanan Kristus untuk kita semua. Kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah pembacaan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami mengucapkan terima kasih. Tuhan, ajarkan kami, sadarkan kami betapa besar kasih Tuhan untuk hidup kami. Mampukan kami untuk kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, mampukan kami untuk kami selalu mengingat kasih Tuhan kepada kami. Kematian-Mu, pengorbanan Tuhan. Itulah yang menjadi ucapan syukur kami. Itulah yang menjadi rasa syukur kami. Dan kami terus Bapa mau mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami akan melakukan menjalani hidup ini dengan pengucapan syukur atas pengorbanan Tuhan. Dan menjalani hidup kami mengikuti teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya semua jemaat di tempat ini yang menerima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini diberkati ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita dapat memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini.
Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Agus dengan tema The Fruit of Spirit Goodness. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Anita dengan tema Kasihilah Musuh. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Minggu pada pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Abram Suala dengan tema Buah Roh. Pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai menghormati sesama. Dan pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Coach Charlton di lantai 2. Bulan ini, komunitas usia emas akan dilaksanakan pada Sabtu 16 November pukul 9 pagi di lantai 2. Dan pada pukul setengah 7 malam, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah temu kompas yang akan dilayani oleh Ibu Megawati dengan tema Menabur Hormat Menuai Kasih. Sekian pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Marilah tekun merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini apa, Mi? Bukannya Natal masih lama ya? Udah, ini kamu cobain dulu. Abis ini kamu panggil Koko sama Papi ya. Kita mau foto keluarga buat ikutan lomba foto Natal Abi. Wah, itu kelihatannya bakal jadi seru banget itu, Mi. Aku boleh ajak teman-teman aku buat ikutan nggak? Boleh banget dong. Halo teman-teman Abi Jalpin. Yuk ikutan lomba foto keluarga Bertema Natal dengan cara kirimkan satu foto keluarga kamu ke nomor berikut. Ada 3 hadiah menarik untuk 3 pemenang loh. Jangan lupa ikutan ya. Yuk kita sama-sama merayakan Natal. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang hari ini, pagi hari ini yang merasa diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Saya mewakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Wilis dan para tim Perjamuan Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop persembahan Natal, Bapak Ibu boleh mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1. Jadi ketika Bapak Ibu baru pertama kali sampai gereja, masuk di gereja kita, itu di depan lift ada kotak buat pengembalian amplop persembahan Natal kita. Terus dan juga Bapak Ibu yang apabila yang belum menerima amplop persembahan Natal, Bapak Ibu boleh juga meminta ke Asyer atau sekretariat ya, atau dengan Pak Nardi di lantai 1. Oke, itu saja. Dan saya juga menyambut untuk bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah di gereja tempat kita. Nah, apabila Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap, kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap hari Minggunya jam 8 pagi. Oke, kita mau melakukan persembahan. Persembahan kita akan dilakukan 2 kali. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh mentransfer atau men-scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di mana firman-Mu Tuhan yang telah dinyatakan Tuhan pagi hari ini, biarlah itu boleh masuk dalam hidup kami, bukan hanya masuk tapi tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan bukan hanya tertanam Tuhan, tapi boleh berbuah. Dan buah itu boleh banyak dinikmati oleh orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus belajar Tuhan tentang firman-Mu dan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati kami,
biarlah apa yang kami persembahkan pagi hari ini Tuhan, itu boleh berguna untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di penghujung ibadah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memperingati kasih Tuhan atas hidup kami, atas umat manusia. Dan Tuhan, pada saat sekarang ini kami berdoa ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk pemerintahan Indonesia yang baru saja mengalami transisi, dan Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya kasih karunia Tuhan tercurah Bapa atas bangsa ini. Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Kau mampukan mereka untuk mereka menjalani tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan, Kau jamah Bapa bangsa ini. Kau jamah bangsa ini, Kau pulihkan bangsa ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, mampukan mereka Bapa. Mereka melakukan tugasnya. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi tugas mereka Tuhan. Mereka melakukan itu betul-betul dengan dasar kasih kepada bangsa ini. Rasa cinta mereka kepada negara ini. Dan Tuhan, kami percaya, kami berdoa Bapa untuk keselamatan bangsa ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja Bapa untuk bangsa ini. Dan kami akan melihat bangsa ini dimenangkan untuk Tuhan. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negara ini, agar kami menjadi agen-agen Tuhan yang membawa kerajaan Allah untuk Indonesia Bapa. Mampukan kami untuk kami hidup menjadi garam dan terang, agar bangsa ini dapat melihat Bapa Kristus di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini, apa yang menjadi mata pencaharian mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan mau mencurahkan berkat, Tuhan mau sertai, dan Tuhan mau pimpin setiap jemaat di tempat ini. Mereka yang berusaha, mereka bekerja, Tuhan mau berkati ya Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, kiranya mereka terus melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini yang masih sekolah, yang masih kuliah di bangku SMA, dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau mampukan mereka untuk mereka dapat melihat Kristus, dan mereka memiliki kerinduan, memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, mencari tahu siapa Tuhan itu, dan mereka dapat mengenal Kristus dalam hidup mereka ya Tuhan. Mampukan para orang tua juga yang mendidik kami sebagai orang yang lebih tua dan para orang tua daripada anak-anak. Mampukan kami ya Bapak untuk kami dapat mendidik anak-anak kami. Dan menunjukkan Kristus kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga hamba-Mu berdoa Bapak untuk setiap jemaat di GBI Jelambar Timur yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit. Tuhan, kiranya kasih dari Tuhan tercurah Bapak untuk setiap
jemaat yang mengalami kelemahan. Jemaat banyak yang mengalami kelemahan fisik dan sakit. Tuhan, kiranya kami mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ada untuk setiap jemaat yang mengalami sakit Bapak. Kami gak bisa sebut satu persatu namanya. Tetapi kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami percaya kesembuhan yang daripada Tuhan tersedia Bapak untuk jemaat di tempat ini. Kami percaya Allah yang memegang kehidupan kami, Allah yang memegang diri kami, Allah yang memegang hidup kami dari kami belum dilahirkan sampai kami mati. Tuhan, Kau adalah Allah yang punya kehidupan itu sendiri. Dan Tuhan, untuk setiap jemaat yang mengalami kesusahan, mampukan mereka untuk mereka dapat melihat kasih Tuhan walaupun di tengah penderitaan. Mampukan untuk mereka memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk mereka melewati semua masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada untuk hidup kami selama kami hidup ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah sumber kasih itu sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, Kau mau jamah gereja ini. Untuk setiap para pemimpin-pemimpin gereja. Untuk para setiap pembina, pemimpin, ketua komisi yang ada. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang daripada Tuhan. Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Kau mau mampukan kami Bapak, para pemimpin gereja untuk kami dapat memimpin setiap komsel, setiap komisi, setiap acara, setiap koordinator pelayanan, apapun itu yang menjadi tugas kami di gereja ini. Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan, perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
saat